Di video kali ini gue akan nge-review sebuah earphone Bluetooth yaitu this i12 atau i12. Nah, ini adalah earphone Bluetooth yang dibeli di China oleh sepupu gue, tepatnya di Guangzhou. Saat itu dia lagi jalan-jalan ke Guangzhou dan karena gue nggak ikut, akhirnya dia memberikan gue oleh-oleh dari Guangzhou sana. Ya ini oleh-olehnya. Ya jadi ini adalah i12 yang diberikan kepada gua. Jadi ini adalah earphone Bluetooth, tepatnya ini earbuds Bluetooth yang dimana mirip banget seperti AirPods dari milik Apple. Nah, langsung aja kita langsung ke bagian fisiknya aja, kotak fisiknya. Jadi di bagian depannya sini ini bergambar ilustrasi gambarnya. Ini mirip banget seperti AirPods, Apple AirPods. Lalu di sini ada tulisan i12 logonya ya. Ini stiker i12 dan dia ada spesifikasi yaitu pop up Windows. Maksudnya penutupnya ini dia menggunakan seperti AirPods ya. Jadi dia dibuka gitu. Nah, di bagian depannya cuma seperti ini aja. Lanjut ke bagian samping, polos. Bagian samping polos, gak ada apa-apa. Bagian belakang, nah, di bagian belakang ini adalah ilustrasi di mana saat AirPods itu berserta charging dock ya, kayak casingnya gitu, dibuka. Lalu di sini ada chargernya yang mirip charger iPhone, atau ini mungkin bisa menggunakan charger iPhone. Tapi gue nggak tahu juga, soalnya gue di rumah nggak ada produk Apple kecuali iPad gue. Nah, di sini ada tulisan with charging case. Have a cover to recharge. Waduh, ini bahasa apa ini? Ya mungkin itu bahasa dari negara lain, tapi ini sudah include sama charging docknya. Saat kita buka, ini bukannya seperti kotak handphone ini ya, merek China, Xiaomi, Oppo, Vivo mungkin. Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi di sini kosong, gak ada apa-apa. Nah, di bagian sininya, di sini ada plastik mika. Dan ini adalah i12. Untuk i12 nya kita taruh dulu, kita buka dulu bagian dalamnya. Sebelum gue buka bagian dalam ini, isinya, jangan lupa kalian untuk klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian supaya menambah wawasan atau menonton review gue tentang barang-barang yang akan gue review. Mungkin mereka ada yang tertarik untuk membeli, jadi sebelum membeli mereka bisa nonton review gue dulu. Oke, lanjut kepada bagian dalam dari ini. Nah, seperti dalamnya ini buat taruh si mika ini. Saat dibuka, yes, isinya ada satu buah kabel yang panjangnya mungkin cuman ini 30. Panjangnya ya 30 cm lebih. Ini adalah 30 cm lebih. Jadi ini kabel seperti kayak kabel powerbank ya. Ini panjangnya cuma 30 cm saja, gak lebih, gak kurang. Mungkin kalau lebih sih lebih dikit sih. Next, jadi di dalam ini lagi kosong ya, tidak ada apa-apa lagi, cuman ada buku panduan. Di buku panduan ini dia menggunakan bahasa China untuk pada cover depan, burem ya. Nah, jadi di sini bagian cover depan seperti ini. Untuk bagian cover depan dia menggunakan bahasa China. Di sini ada spesifikasi, ada beberapa. Lalu di sini ada spesifikasi, ada mic. Lalu ini ada warna yang tersedia. Lalu ini nggak tahu ini apa. Tapi kalau kalian tidak bisa berbahasa China, tenang. Ini adalah manual bahasa Inggris. Nah, di sini ada tulisan instruksi dengan bahasa Inggris. Ada headphone touch functionnya. Kalau kalian misalnya gak ngerti bahasa China tadi, di sini ada bahasa Inggris. Kalau masih kalian gak ngerti, cukup melakukan scanning menggunakan Google Translate. Tapi di HP yang akan gue tes uji ini nggak ada Google Translate. Oh, ada deh. Scanningnya seperti apa? Seperti ini.
Kalian cukup kamera. Nah, cukup scanning seperti ini. Aduh, burem. Bodo amat lah. Pokoknya cara scanningnya seperti itu, nanti dia akan keluar beberapa tulisan dalam bahasa Indonesia. Di sini ada spesifikasinya, akan gue jelaskan yang bagian sini saja ya. Sama di summary-nya ini ringkasan. What? Buku Panon ada ringkasan? Yes, well. Udah lanjut di spesifikasinya. Di sini tertulis dia ini menggunakan Bluetooth versi 5, dua-duanya. Lalu di Bluetooth ini menggunakan ultra low consumption, berarti yang daya baterainya mengkonsumsi daya baterainya sangat rendah. Lalu untuk Bluetooth modelnya A2DP1, waduh. Untuk Bluetooth frekuensinya dia sampai 2,4 GHz. Bluetooth range 10 sampai 15 meter dari handphone ke HP. Dari HP ke earphone Bluetooth. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri, untuk earphone-nya sendiri dia itu berkapasitas kecil banget 30 mAh. Tapi charging dock-nya ini, yang charging dock itu sebesar 300 mAh. Opsional nih, opsional artinya dia bisa berubah-berubah. Maksudnya kan kalau misalnya satu earbuds itu 30 mAh, charging docknya 300 mAh. Nah, mungkin bisa mengisi 5 kali pengisian. Mungkin cuma 3 kali pengisian doang itu juga udah habis charging docknya. Nah, untuk durasinya, untuk headphone playback time mungkin buat denger lagu kali ya. Itu cuma bertahan 2 sampai 3 jam nonstop. Untuk headphone talk time approx untuk ngobrol, teleponan itu 4 jam. Standby, dalam keadaan posisi standby, earphone ini bisa bertahan hingga 6 jam. Udah itu aja sih. Untuk headphone ini ada tulisan headphone instruction, headphone touch function description. Ntar akan gue jelaskan. Nah, di sini ada warningsnya juga. Ntar akan gue jelaskan lagi. Di summary-nya ini, ringkasan dalam bahasa Indonesia, di sini ada headphone touchscreen multifunction touch tipe, maaf. Ini dia tipe touch button, ada sensor, dia ada sensornya. Lalu ada mic, charging portnya, charging box, charging port. Wow, seperti ini ya. Yaudah, jadi itu kitab sucinya, kitab-kitabnya. Jadi kita ke earphone ini. Di earphone ini, di bagian depan dulu aja lah ya. Di bagian depan dia polos, gak ada apa-apa. Cuman ada sedikit kayak ke bawah nukik gitu. Jadi supaya mempermudah kita dalam membuka earphone. Untuk kanan kirinya dia nggak ada apa-apa, atasnya juga nggak ada apa. Bentuknya seperti pil yang memanjang. Nah, di bagian belakang ini ada aksen chrome-nya gitu untuk bagian engselnya ini. Jadi di bagian engsel ini ada aksen chrome yang dimana tapi engselnya ini nggak kuat loh. Lihat ya. Nih gua dalam 90 derajat. Lihatin aja. Engselnya masih bisa begini. Gampang rapuh dia. Tapi ya nggak apa-apa lah. Lalu ini ada tombol untuk melakukan pengecasan. Dalam melakukan pengecasan dia akan ada indikator biru untuk mengecas si earbud ini. Ditekan lagi dia akan berhenti mengecas. Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini cuman lubang pengecasan untuk charging dock-nya. Jadi tinggal dicolok seperti ini. Nah, dia akan langsung ngecas. Langsung ngecas ya. Berikut juga sama earphone-nya, kecas juga. Oke. Lanjut ke bagian earphone-nya. Di atas ini dia nggak pakai magnetik ya. Jadi cuman ya begini aja. Lalu untuk earbuds-nya sendiri kita balik lagi ke earbuds-nya. Nah, di earbuds ini kalau dalam keadaan pairing dia akan biru merah seperti ini. Di sini cuman beberapa aksesoris, lalu di sini ada garis ya
ini garis real. Mungkin ini spare apanya ya, kayak parts-partsnya gitu yang ditempel ya, cuman itu. Dan ini mirip banget seperti iPhone AirPods, maksudnya Apple AirPods di bagian sininya, cuman ya begini nih bagian dalamnya urem ya, bodo amat lah. Pokoknya ini adalah bagian dari speaker. Lalu di sini speaker juga, ini di sini speaker juga. Nah, ini adalah sensornya. Kalau kalian tekan lamaan, kalau di sensornya ditekan lamaan seperti ini mati. Sekarang earphone ini dalam keadaan mati. Cara menyalakannya lagi, tekan lamaan lagi. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Touch sensor ini kalau untuk ngangkat telepon gue belum tahu ya, masih terangkat atau enggak, tapi ini untuk, kalau gue kan pakainya untuk play dan pause musik. Jadi tinggal pencet ini, dia akan ngeplay dan nge-pause musik. Untuk bagian bawah sendiri dia menggunakan charging magnetik seperti ini. Nih seperti ini dia charging magnetiknya. Aduh, buram. Pokoknya ini dia menggunakan charging magnetik 2 charging magnetik gini. Nah, buram lagi. Udah bodo amat lah. Dia menggunakan dual charging magnetik, yang dimana di dalam AirPodnya ini ada 2 charging magnetiknya gitu. Kalian nggak usah takut ini kebalik atau enggak, karena nggak usah takut kebalik atau enggak ya, karena ya begini, dia nggak akan cocok dengan kanan dan kiri, jadi mesti pas-pasan. Nah, saat ditutup ini akan otomatis mati Bluetoothnya, earphone-nya akan otomatis mati. Jadi di sini ada sensornya, saat dibuka ini akan seperti itu. So, jadi sampai di sini dulu aja part pertama dari review earphone i12 ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang video ini supaya dapat memberikan mereka referensi ketika ingin membeli barang yang akan gue review. So thank you guys for watching this video. See you soon on the part 2.